Kemarahan orang banyak terhadap Diandra dinyalakan kembali. Dia tidak hanya menjiplak desain orang lain tetapi mengizinkan mereka untuk menggunakannya dengan pengetahuan bahwa itu mungkin menyakiti ibu angkatnya sendiri. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan orang seperti dia. Syukurlah, pada akhirnya, masalahnya diidentifikasi dan pelakunya ditangani. Nyonya tua Dirgantara didorong ke ruang sakit VIP dan lengan tiruan Kinan ditinggalkan di rumah sakit. Kakek Wira ingin meminta beberapa ahli untuk memperhatikannya dengan baik untuk mencegah insiden sebelumnya terjadi. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka akan menggunakan desainnya. Lucky juga diberi penjelasan tentang fakta bahwa pencipta asli dari anggota tubuh buatan yang disempurnakan adalah Kinan. Dia sangat tertarik dengan desain Kinan dan mengagumi kemampuannya. Siapa yang mengira bahwa Nona Kinan begitu cakap? Desain Anda, saya yakin, akan membawa kebahagiaan besar bagi banyak orang. Ini adalah pekerjaan yang hebat. Nona Kinan, Anda luar biasa, Lucky memuji dengan tulus. Kakek Wira mengangguk setuju. Dokter Lucky benar, Kinan, kamu memang luar biasa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus karena meragukan desain dan kemampuan Anda. Anda benar-benar membuat saya terkesan kali ini. Tuan Dirgantara juga memuji-muji. Bahkan sikap Nyonya Dirgantara terhadapnya telah sangat melunak. Namun, dia masih merasa sulit untuk merendahkan diri dan mengakui prasangka sebelumnya. Dia menambahkan dengan lembut, Kinan, desainmu memang mengesankan. Bagus sekali. Seluruh keluarga Dirgantara benar-benar mengubah cara mereka memperlakukan Kinan. Mereka semua baik padanya sekarang. Namun, ekspresi Kinan tetap tidak berubah. Seperti biasa, bukti lebih lanjut bahwa dia benar-benar tidak ada di sana untuk mencari muka terhadap keluarga Dirgantara. Tuan tua Dirgantara, setelah Anda memastikan tidak ada kesalahan dengan desain saya harap Anda akan menghormati kontrak lisan kami, Kinan memberitahu kakek Wira. Kerumunan tercengang. Kemudian, mereka ingat satu-satunya alasan Kinan melewati semua masalah ini adalah untuk memperjuangkan hak asuh Farel. Kakek Wira berjanji padanya karena dia pikir dia tidak akan bisa memenuhi kesepakatannya. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia akan memiliki cara untuk menghindarinya. Kakek Wira tiba-tiba tertawa dan menyarankan dengan berani, Kinan, panggil saja aku kakek Wira mulai sekarang. Sebenarnya, alih-alih membawa Farel pergi, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk kembali bersama dengan Vano? Aku jamin tidak ada yang akan menghalangi jalanmu. Menikahlah lagi. Kamu memegang kata-kataku. Nyonya Dirgantara terkejut tetapi dia tahu itu bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Kinan telah memenuhi keinginan seumur hidup kakek Wira. Dengan bakat yang begitu besar, tidak mungkin ada keluarga Dirgantara yang bisa menolak pernikahan kembali. Di keluarga Dirgantara, kakek Wira membuat semua keputusan. Oleh karena itu, jika seseorang mampu membuat dirinya disayangi oleh kakek Wira atau kelemahannya, Nenek Susan, maka dia secara praktis dapat menguasai seluruh keluarga Dirgantara. Kinan telah melakukan hal itu. Jika kakek Wira mengizinkan mereka untuk menikah lagi, siapa yang berani menolak? Selanjutnya, Kinan telah membuktikan nilainya. Dia lebih dari mampu menyandang nama Dirgantara. Tapi, bagaimana dengan Elena? Nyonya Dirgantara menoleh untuk melihat Elena, tetapi wanita lain memiliki ekspresi kosong, sama sekali tidak terbaca. Nyonya Dirgantara kemudian menoleh ke putranya dan menyadari bahwa dia telah menatap Kinan dengan penuh kebaikan dan kelembutan. Putranya ini benar-benar jatuh cinta kali ini. Nyonya Dirgantara tidak bisa tidak berpikir, mungkin bukan ide yang buruk bagi mereka untuk menikah lagi jika itu yang dia inginkan. Semua orang berpikiran sama, ya hampir semua orang. Kinan menolaknya dengan lembut,
Fokus saya sekarang adalah membesarkan Farel selama beberapa tahun. Saya tidak tertarik untuk mengejar apapun di luar itu. Tapi, kakek Wira mencoba meyakinkannya tetapi disela oleh Vano. Kakek, mari kita hormati keputusannya. Aku juga setuju dia merawat Farel selama beberapa tahun. Sedikit kebebasan dari keluarga Dirgantara mungkin baik untuknya. Bagaimanapun, kemampuan Kinan sekarang jelas bagi semua. Aku yakin dia akan menjaga Farel dengan sangat baik. Tidak ada kerugian untuk ini. Dukungan mendalam Vano untuk Kinan mengejutkan semua orang, bahkan Kinan sendiri. Dia tidak berharap, dia sangat menghormati kemandirian dan keinginannya. Kesan dia tentang Vano menjadi sedikit lebih baik. Karena Vano berkata demikian, kakek Wira tidak mengejar pernikahan kembali. Cucunya ini sepertinya punya rencananya sendiri. Mungkin dia mencoba memenangkan Kinan kembali tanpa tekanan dari keluarga Dirgantara. Bagaimanapun, kakek Wira tahu Vano tidak akan menyerah begitu saja kepada Farel. Tetapi berdasarkan apa yang dia saksikan, sepertinya Vano juga tidak akan menyerah pada Kinan. Yah, karena anak muda punya rencana sendiri, sekantong tulang tua sepertiku sebaiknya tidak ikut campur. Baiklah, setelah kami memastikan lengannya bekerja dengan baik, kamu bebas mengambil Farel kapan saja kamu mau, kakek Wira berjanji dengan anggukan tetapi tidak sebelum menatap Vano dengan tatapan mengancam. Cucuku, jika kau tidak memperbaikinya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Matahari telah terbenam ketika Kinan meninggalkan rumah sakit. Gavin ada di sampingnya, mengenang semua yang terjadi hari itu. Kakak perempuannya tidak hanya menyelesaikan anggota tubuh manusia buatan, tetapi juga mengekspos Diandra, menamparkan wajahnya hingga ke neraka, dan bahkan mendapatkan kekaguman dan kepercayaan keluarga Dirgantara. Keluarga Dirgantara yang pernah memandang rendah dirinya akhirnya menyetujui dan menerimanya. Sedemikian rupa sehingga mereka ingin Kinan menikah lagi dengan Vano. Siapa yang bisa tahu begitu banyak hal akan terjadi dalam sehari? Gavin masih kesulitan membungkus kepalanya. Kak, aku masih tidak percaya apa yang terjadi hari ini. Kamu terlalu mengesankan, Gavin berkomentar saat dia mengantar mereka pulang. Kamu bahkan berhasil membuat seluruh keluarga Dirgantara bertekuk lutut dengan kemampuanmu. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Sekarang mereka akhirnya tahu apa yang kamu mampu. Mari kita lihat siapa yang berani memandang rendah kamu sekarang. Kak, kamu sebaiknya tidak hanya setuju untuk mengambil kembali Vano itu. Mereka harus menunjukkan lebih banyak ketulusan sebelum kamu bisa melakukannya. Pertimbangkan opsi itu. Aku tidak akan menikah lagi, jawab Kinan lembut. Gavin sedikit terkejut sebelum mengangguk setuju. Bagus kalau kakak tidak menikah lagi. Cari seseorang yang lebih baik dari Vano itu. Aku juga tidak akan menikah lagi dengan siapapun. Apa? Gavin berbalik untuk menatapnya dengan kaget. Kak, bagaimana bisa kamu tidak menikah? Kak, kamu membutuhkan cinta dalam hidupmu. Aku tidak tega melihatmu berakhir sendirian. Vin, ikuti aku ke luar negeri, kata Kinan entah dari mana. Di luar negeri? Kenapa? Gavin terkejut. Aku ingin menghabiskan beberapa tahun di luar negeri untuk melihat dunia. Maukah kamu ikut denganku? Tentu saja, kita akan membawa paman, Kinan menjelaskan sambil menatapnya dengan serius. Tapi kenapa di luar negeri? Gavin tidak begitu mengerti. Untuk pergi dari sini, Gavin mengisi bagian yang kosong itu sendiri. Kakak perempuannya sangat menderita di kota ini. Dia selamat dari upaya pembunuhan, berbagai keluhan lainnya, dan di sanalah ayahnya meninggal. Satu-satunya alasan dia tinggal adalah untuk memperjuangkan Farel. Sekarang setelah dia mencapai itu, tidak terlalu mengejutkan untuk mengetahui bahwa dia ingin memulai yang baru dengan perubahan pemandangan. Tempat itu mungkin terlalu mengingatkannya pada masa lalunya yang menyedihkan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.